Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun tinjauan pustaka dalam penelitian. Jadi, ketika kita mau menyusun tinjauan pustaka itu harus sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Jangan sampai nanti di dalamnya tinjauan pustaka itu ada beberapa sub atau ada beberapa tema yang isinya itu tidak sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Terus apa sih sebenarnya tinjauan pustaka? Di dalam itu ada apa aja? Yang terpenting di sini yaitu harusnya sebuah tinjauan pustaka yang nanti bisa kalian masukkan di dalam laporan penelitian kalian, itu harusnya referensi yang kalian gunakan itu adalah sebuah referensi yang terbaru. Paling tidak itu 5 tahun atau maksimal itu 10 tahun dari sekarang. Itu adalah referensi yang terbaru. Kecuali kalau memang hal atau referensi yang kita gunakan itu memang belum ada, atau memang ada beberapa referensi yang dianggap sangat penting dan tahunnya itu sudah lama, mungkin itu masih bisa digunakan kalau memang dianggap bahwa referensi itu memang sangat penting dan sangat bagus. Akan tetapi sangat direkomendasikan, sangat dianjurkan bahwa referensi yang akan kita gunakan atau yang kita rujuk di dalam tinjauan pustaka, yang kita masukkan dalam tinjauan pustaka itu adalah referensi terbaru, maksimal 10 tahun ke bawah seperti itu, dan asli. Jangan sampai kita mengada-ngada bahwa penelitian itu harus asli dan referensi yang kita rujuk itu juga harus asli, tidak mengada-ngada, dan yang pastinya harus relevan. Kalau tidak relevan buat apa? Kalau kita membuat tinjauan pustaka di dalamnya berisi sesuatu tinjauan-tinjauan yang tidak relevan dengan penelitian kita, tidak nyambung dengan penelitian kita, artinya apa? Artinya tinjauan pustaka itu adalah sampah. Kalau memang sampah ya nggak perlu dimasukkan dalam tinjauan pustaka, ya kita buang aja. Jadi teori yang akan kita perlukan dalam pembahasan kita dalam tinjauan pustaka itu isinya yaitu teori-teori yang diperlukan dalam pembahasan. Pembahasan apa? Pembahasan tentang judul penelitian yang kita angkat. Jadi ini cuma teori-teori aja, tapi teori yang mendukung dengan pemikiran kita atau pemikiran peneliti yang sesuai dengan judul mereka. Terus penelitian, penemuan, pendapat orang lain yang erat kaitannya dengan topik penelitian yang bersangkutan. Jadi di dalamnya itu isinya adalah penelitian atau penelitian terdahulu atau penelitian yang sesuai dengan penelitian kita, penelitian yang akan kita angkat. Jadi yang kita masukkan dalam tinjauan pustaka kita nanti yaitu penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang sesuai dengan topik kita. Penelitian yang sesuai dengan topik penelitian kita. Kalau tidak sesuai ya nggak perlu dimasukkan, karena itu tidak akan memberikan sumbangsi kepada penelitian kita, kepada laporan kita. Itu kalau tidak ada hubungannya. Nah, sumber untuk tinjauan pustakanya nanti bisa dari jurnal. Kalau jurnal ya paling tidak minimal itu harus ber-ISBN. Jadi kalau ada jurnal yang tidak ber-ISBN ya jangan digunakan sebagai rujukan atau sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian kita. Buang aja jauh-jauh itu. Jadi minimal itu harus jurnal yang ber-ISBN. Bisa jurnal, bisa proceeding, sama itu kalian gunakan atau bisa kalian gunakan sebagai landasan penelitian kalian ketika jurnal tersebut atau proceeding tersebut itu sudah ber-ISBN. Syukur-syukur kalau jurnalnya dan proceedingnya itu sudah terakreditasi, bisa Sinta 6, Sinta 5 sampai Sinta 1. Syukur-syukur kalau memang jurnal itu tersebut sudah terkopus, itu malah lebih bagus lagi. Terus bisa juga dari laporan penelitian atau hasil studi. Di tinjauan pustaka nanti yang mau kalian gunakan itu juga bisa kalian ambil
dari laporan penelitian. Laporan penelitian di sini yaitu bisa berupa skripsi yang sudah jadi, yang sudah disahkan oleh pembimbing dan para penguji, itu bisa kalian gunakan sebagai tinjauan pustaka atau sebagai referensi dalam tinjauan pustaka penelitian kalian. Bisa berupa tesis atau laporan penelitian yang lainnya. Terus bisa juga kalian ambil dari buku referensi. Nah, buku referensi nanti bisa berupa buku hard copy itu, terus bisa juga berupa soft copy, dalam hal ini yaitu e-book. Buku di sini juga sama. Jadi ketika kalian merujuk dari buku, maka kalian pastikan bahwa buku tersebut sudah ber-ISBN. Jadi kalau memang belum ber-ISBN ya jangan digunakan, apalagi e-book. Ya, kalau kalian menemukan sebuah e-book terus mau kalian gunakan sebagai referensi, maka kalian pastikan dulu siapa pengarangnya, terus sudah beri ISBN atau belum. Terus yang penting juga yaitu penerbitnya siapa. Nah, kalau belum ada ISBN-nya, belum ada penerbitnya nggak jelas, terus penulisnya nggak jelas juga, apalagi penulisnya nggak jelas ya, langsung aja dibuang. Nggak perlu kalian rujuk, karena yang pasti di dalamnya itu tidak akan asli. Bisa saja nanti pengarangnya itu malah bukan ahli di bidangnya. Dan kalau memang e-book yang kalian rujuk itu adalah orang yang menulis itu bukan ahli di bidangnya, ya otomatis apa yang dia tulis di sana itu juga tidak akan sesuai dengan fiktinya atau dengan aslinya, karena memang dia bukan ahli di bidangnya. Terus apa saja yang bisa kita masukkan di dalam pokok pembahasan di tinjauan pustaka? Dalam hal ini, cara yang paling mudah, kalian harus merujuk pada judul penelitian. Kalian langsung tulis saja, kalian lihat judul penelitian Anda itu seperti apa. Salah satu contoh di sini ada judul penelitian Sistem Prediksi Prestasi Belajar Menggunakan Algoritma Naive Bayes. Nah, ketika judulnya adalah seperti ini, minimal di sini saya kasih warna. Minimal kalau judulnya adalah sistem prediksi prestasi belajar menggunakan algoritma Naive Bayes, maka minimal kalian harus membahas apa itu sistem prediksi. Setelah itu kalian bahas prestasi belajar. Yang ketiga, kalian bahas juga algoritma Naive Bayes. Jadi minimal ada 3 ini. Tetapi yang lebih bagus lagi, ketika kalian sudah membahas 3 variabel itu, sistem prediksi, prestasi belajar, dan algoritma Naive Bayes, alangkah baiknya nanti di akhir pembahasan atau akhir tema kalian tambahkan prestasi belajar yang diprediksi dengan algoritma Naive Bayes itu seperti apa langkah-langkahnya. Nah, itu nanti bisa kalian tambahkan di pembahasan yang akhir. Intinya apa? Seperti ini logikanya. Ketika kalian mau melakukan sistem prediksi prestasi belajar dengan menggunakan algoritma Naive Bayes, maka mindset kalian itu kalian kan harus tahu dulu apa sih prestasi belajar itu. Nah, ketika kalian harus membahas prestasi belajar, maka di dalam prestasi belajar ini, pembahasan prestasi belajar ini, pastinya kalian nanti di dalam subbatnya pasti kalian akan membahas apa sih belajar itu. Belajar itu bagaimana? Menurut para ahli belajar itu apa? Terus indikator untuk melihat prestasi belajar itu apa saja? Jadi paradigmanya prestasi belajar itu bagaimana? Cara untuk menentukan prestasi belajar itu bagaimana? Itu kalian harus kuasai dulu dan kalian bahas di dalam tinjauan pustaka. Ketika kalian sudah tahu belajar itu apa, dimulai dari mana, fungsinya apa, terus indikator untuk melihat prestasi belajar itu apa saja, terus evaluasi pembelajarannya itu caranya bagaimana, indikatornya apa saja. Baru ketika kalian sudah tahu ini dan kalian mau memprediksinya, maka kalian juga harus mengetahui dulu apa itu sistem prediksi. Sistem prediksi itu apa, cara-cara untuk memprediksinya bagaimana, sehingga nanti ketika diimplementasikan di prestasi belajar itu kalian sudah tahu, oh sistem prediksi itu seperti ini.
Nah, cara-caranya untuk memprediksi harus seperti ini, seperti ini, dan ketika diinkludkan di dalam prestasi belajar, maka ketika saya memprediksi sistem belajar, maka saya harus tahu, oh ternyata di prestasi belajar itu salah satu indikatornya adalah A, B, C, D. Sehingga ketika kita mau memprediksi itu, kita sudah tahu, oh ternyata untuk memprediksi prestasi belajar itu bisa kita lakukan dengan menilai beberapa indikator yang ada di dalam prestasi belajar tersebut. Terus bagaimana caranya kita supaya bisa memprediksi prestasi belajar menggunakan algoritma naive Bayes? Kalau kita tidak tahu naive Bayes itu apa, makanya kalian juga harus membahasnya, yaitu membahas tentang algoritma naive Bayes. Oh, algoritma naive Bayes itu apa sih? Kekurangan kelebihan dari algoritma naive Bayes itu apa saja? Karena nanti kalau kita tidak tahu kekurangan kelebihannya, maka kita kan tidak tahu oh bagus atau tidaknya ketika kita memprediksi menggunakan algoritma naive Bayes dalam hal prestasi belajar itu nanti bisa terrealisasi atau enggak, akurasinya bagus atau enggak. Itu kalau kita tidak mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Kemudian langkah-langkahnya naive Bayes itu seperti apa? Jadi ketika kita mau memprediksi prestasi belajar menggunakan algoritma naive Bayes, kita harus tahu langkah-langkah atau pola algoritma naive Bayes untuk memprediksi prestasi belajar itu seperti apa dan langkah-langkahnya bagaimana. Sampai akhir di pembahasan kalian bahas, oh ketika ada prestasi belajar itu ada indikator A, B, C, D, E, terus kemudian kalian masukkan di dalam langkah-langkah memprediksi menggunakan algoritma naive Bayes. Di langkah 1 apa yang harus dilakukan, langkah 2 apa yang dilakukan, sampai yang terakhir nanti kalian bisa menentukan, oh ada beberapa siswa yang prestasi belajarnya bagus, itu karena siswa tersebut seperti ini. Nah, itu bisa kalian lakukan ketika 3 konsep pokok pembahasan ini sudah kalian bahas. Itu minimal sekali. Ini ketika ada judul seperti ini, maka minimal ya ada 3 pembahasan ini yang harus kalian bahas atau kalian kuasai, sehingga nanti penelitian kalian itu bisa terlaksana atau bisa diselesaikan dengan bagus. Nah, itu sistem prediksi, terus prestasi belajar, dan algoritma naive Bayes. Nanti itu adalah isi dari tinjauan pustaka pada laporan kita, itu minimal jika judulnya seperti itu. Terus bagaimana cara untuk merujuk atau mengutip dari buku para ahli atau dari jurnal atau dari proceeding atau dari e-book? Nah, jika nanti kalian merujuknya, itu nama pengarangnya disebutkan di dalam tulisan, jika nama penulisnya itu kalian sebutkan di dalam tulisan atau menyatu dengan tulisan, maka nanti tahun itu kalian masukkan di dalam tanda kurung, terus kalian tambahkan dengan titik 2 dan halamannya, diletakkan langsung di belakang nama pengarang. Contohnya seperti ini, menurut Akbar dalam tanda kurung 2008 titik 2 550. Berarti ini kan nama dari pengarangnya itu menyatu atau disebutkan dalam tulisan secara langsung. Menurut Akbar, maka tahunnya kalian taruh di dalam tanda kurung 2008. Terus alangkah baiknya nanti kalian tambahkan halamannya. Kalian merujuk pendapat Akbar itu di tahun 2008 itu ada di halaman berapa, itu kan lebih bagus dibandingkan daripada yang tidak ada halamannya. Nanti usahakan kalian sebutkan halamannya. Jadi halamannya ditulis sesudah tahunnya. Jadi tahun titik 2 terus halaman. Jadi contoh di sini adalah tahun penerbitan buku tersebut ada tahun 2008. Kemudian pendapat Akbar tentang sistem informasi itu ada di halaman 550. Jadi menurut Akbar 2008 di halaman 50
sistem informasi adalah serangkaian komponen sistem titik-titik. Nah, ini bisa kalian lanjutkan sendiri. Nah, caranya nanti kalian jelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Kenapa dengan bahasa Anda sendiri? Ya, ini untuk menghindari yang namanya plagiasi. Jika kalian nanti merujuknya itu dari bukunya Akbar, walaupun kalian itu menyantumkan nama tersebut, ketika kalian merujuknya itu sesuai dengan apa yang ada di buku, maksudnya sama, tulisannya itu sama dengan apa yang ada di buku, maka nanti dipastikan nanti di laporan penelitian kalian nanti akan kedetek plagiasi. Nah, supaya nanti tidak kedetek plagiasi, maka kalian merincikan atau mendefinisikan pendapat Akbar tersebut, sistem informasi yang ada di bukunya Akbar tersebut, maka itu kalian sebutkan atau kalian tuliskan, kalian jelaskan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Jadi jangan disamakan persis dengan apa yang ada di buku tersebut. Itu untuk menghindari plagiasi. Bukan hanya ini saja. Jadi intinya kalau ada namanya itu ditulis langsung di dalam tulisan, maka ada contoh lagi juga hampir sama seperti ini. Hal ini sependapat dengan Akbar. Nah, itu juga sama saja, tidak harus menurut Akbar. Jadi kalau ada seperti ini, hal ini sependapat dengan Akbar 2008, sistem informasi adalah, ini juga sama, cara penulisannya seperti itu. Intinya sebenarnya kalau namanya itu ditulis dalam tulisan tersebut, maka tahun dan halamannya itu dimasukkan dalam tanda kurung. Kemudian ada juga cara yang kedua, jika nama pengarang disebutkan pada akhir kalimat. Nah, ketika nama pengarangnya itu ditulis di dalam akhir kalimat, itu caranya beda lagi. Kalau dimasukkan dalam akhir kalimat, maka nama tersebut kalian masukkan di dalam tanda kurung. Beda kan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya namanya ini kan masuk dalam tulisan, maka yang dimasukkan dalam tanda kurung adalah tahun dan halamannya saja. Tapi jika kalian mau mengutip dengan namanya ada di dalam, itu juga boleh. Tapi nanti kalian pisahkan tahun dengan halaman yang kalian pisahkan dengan koma dan dimasukkan semuanya dalam tanda kurung dan diletakkan sebelum titik ini. Jadi sistem informasi adalah serangkaian komponen sistem titik dalam tanda kurung Akbar, 2008.2550. Ini cara untuk mengutip secara tidak langsung atau kutipan yang kedua. Nah, cara menulis pengarangnya itu secara umum biasanya ditulis nama belakangnya. Jadi contoh seperti ini. Ketika kalian merujuk sebuah buku, penulisnya nama lengkapnya di dalam bukunya itu adalah Sa'dun Akbar, maka nanti waktu kalian merujuknya itu adalah nama belakangnya saja. Sa'dun ini adalah nama depan, terus Akbar ini adalah nama belakang. Maka waktu merujuknya, yaitu yang kalian ambil adalah nama belakangnya saja, yaitu Akbar. Sa'dunnya tidak perlu dimasukkan dalam rujukan. Ini seperti contoh-contoh yang sudah ada. Nah, Akbar berarti ini adalah Sa'dun Akbar. Jadi Sa'dun nama depan nggak perlu dimasukkan, Akbar nama belakang maka dimasukkan. Ini juga sama, Sa'dun Akbar. Jadi Sa'dun nama depan nggak dimasukkan, yang dimasukkan adalah Akbar karena Akbar adalah nama belakangnya. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana cara-cara untuk membuat tinjauan pustaka. Intinya untuk membuat tinjauan pustaka, maka kalian apapun yang kalian masukkan atau yang kalian bahas tinjauan pustaka tersebut adalah hal-hal atau teori-teori atau landasan-landasan yang sesuai dengan judul penelitian kalian.
Adapun nanti yang tidak sesuai dengan judul penelitian kalian itu bisa kalian buang saja, kecuali hal-hal tersebut memang dianggap wajib atau dianggap penting untuk dibahas, itu kecuali, sehingga nanti pembahasan dalam tinjauan pustaka yang kalian buat itu tidak melebar, harus sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Dan cara untuk merujuk atau mengutip itu adalah nama belakangnya saja yang disebutkan, terus diikuti dengan tahun dan halaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.